من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dari membaca kitab Arba'un Hadithan fi fadli la ilaha illallah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Marsuf Ibn Muhammad Ad-Da'jani hafizahullah taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-11. Babun fi anna la ilaha illallah afdalu ma yasta'inu bihi al-mar'u 'inda nuzul syada'idi. Bab tentang bahwasanya la ilaha illallah itu adalah merupakan sesuatu yang paling afdal yang mana seseorang beristi'anah, meminta ampun dengannya ketika terjadi padanya asyada'id, perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang berat, dan juga perkara-perkara yang menakutkan. Di sini ada satu hadis yang dibawakan oleh muallif hafizahullah taala, al-haditsul 11, hadis yang ke-11. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat: Istayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-laili wa huwa yaqul la ilaha illallah. Madza anzala al-lailata min al-fitan wa madza anzala min al-khaza'in man yuqidhu sawahib al-hajarat kam min kasiyatin fid dunya 'ariyatun yawm al-qiyamah. Rawahu al-Bukhari. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, yaitu salah satu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, istayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-laili wa huwa yaqul la ilaha illallah. Pernah suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun seraya mengucapkan la ilaha illallah. Beliau bangun di malam hari kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Ini tentunya ada perkara yang besar, yaitu perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam melalui mimpinya. Maka ketika beliau bangun, beliau kaget seraya mengucapkan la ilaha illallah, memuji akan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau menyatakan, "Madza anzala al-lailata min al-fitan?" Fitnah apa yang turun tadi malam? Cobaan apa yang Allah turunkan tadi malam? Yang mana Allah isyaratkan melalui mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mimpinya seorang nabi ini terkadang merupakan wahyu. Dan paling tidak itu merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Dan banyak di antara
kejadian-kejadian yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya melalui mimpi. Demikian pula banyak di antara mimpi ini yang kemudian dijadikan sebagai syariat. Sebagai contoh, mimpinya Abdullah bin Zaid, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan sahabatnya tentang bagaimana cara untuk mengundang manusia untuk salat. Maka ada sebagian mereka yang mengusulkan untuk dibunyikan kentongan, bunyi-bunyian yang lain untuk mengundang salat. Akan tetapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mau mengakuinya, belum mau menerima usulan tersebut. Kemudian setelah itu Abdullah bin Zaid mimpi. Di mimpinya tersebut beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa alat bunyi-bunyian. Kemudian Abdullah bin Zaid bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah engkau mau menjual alatmu itu? Kemudian balik bertanya kepada Abdullah bin Zaid, mau untuk apa kamu membeli alatku ini? Maka Abdullah bin Zaid menyatakan tentang bahwasanya saya ingin mempergunakan alat itu untuk mengundang manusia untuk salat. Kemudian setelah itu orang yang ditemui tadi mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid, maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang suatu lafaz yang diucapkan untuk mengundang manusia salat? Maka setelah itu diajarkan lafaz-lafaz azan yang sebagaimana kita dengar sekarang. Ya, ini melalui mimpi. Dan ternyata sampai sekarang mimpinya Abdullah bin Zaid itu dijadikan sebagai syariat. Yaitu syariat dalam rangka untuk mengundang manusia azan, untuk undang manusia dalam salat, yaitu azan, yaitu untuk mengundang manusia salat. Maka di sini memang terkadang mimpi itu, apalagi mimpinya para nabi dan juga mimpinya orang-orang yang saleh tentunya, maka di sini terkadang itu sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau mimpinya skala kita belum bisa dijadikan sebagai sandaran. Terlebih lagi kalau menyelisih syariat. Ya jelas tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi dalam mimpinya tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang fitnah yang akan terjadi. Oleh karena itu ketika bangun beliau kaget dan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengucapkan madza anzalallahu minal fitan. Fitnah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya? Selanjutnya Rasul juga menyatakan madza anzala minal khazain. Perbendaharaan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tadi malam? Karena tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan fitnah kepada hambanya, maka tentunya di sana juga Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka orang-orang yang bisa menghadapi fitnah tersebut dengan lapang dada, bisa menghadapi fitnah tersebut dengan sesuai dengan syariat. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menyediakan janji-janji yang mulia, yaitu perbendaharaan dunia maupun akhirat nanti. Rasulullah menyatakan madza anzala minal khazain. Perbendaharaan apakah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Selanjutnya Rasulullah juga menyatakan, setelah bangun dari tidurnya ini, Rasul menyatakan, man yuqidu sawahibal hajarat. Siapa orang-orang yang dibangkitkan nanti di hari kiamat nanti sebagai teman-temannya batu? Maksudnya masuk dalam neraka. Ketika mereka tidak tahan dengan fitnah, kemudian mereka ikut alur fitnah, ikut jalur fitnah, ikut aliran fitnah, kemudian mereka juga terfitnah, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan campakkan mereka ke dalam neraka. Maka mereka menjadi teman-temannya batu, yang mana neraka tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Siapa orang yang dibangkitkan di hari kiamat nanti kemudian menjadi teman-temannya batu di neraka nanti? Allah menyatakan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Tadi kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga-keluarga kalian, nara, dari api neraka. Kemudian selanjutnya Allah menyebutkan akan sifatnya neraka. Waquduha an-nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya neraka tersebut adalah manusia dan juga bebatuan. Maka di sini Rasul menyatakan siapa yang dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan sebagai teman-temannya batu menjadi bahan bakarnya api neraka. Alhamdulillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka tersebut. Kemudian selanjutnya Rasulullah menyatakan yang keempatnya, Rasulullah menyatakan setelah bangun tidurnya tersebut, kam min kasiyatin fid dunya 'ariyatun yaumil qiyamah. Betapa banyak para perempuan-perempuan yang menggunakan pakaian di dunia, akan tetapi pakaian tersebut adalah pakaian yang tidak sesuai dengan syariat,
maka nanti di hari kiamat, 'ariyatun yaumil qiyamah. Mereka itu telanjang di hari kiamat nanti. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Ini hadis yang dibawakan oleh muallif hafizahullah taala, yaitu tentang bab bahwasanya la ilaha illallah itu merupakan sesuatu yang paling afdal, yang mana seseorang berlindung kepada Allah. Perhatikan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dalam mimpinya tentang fitnah-fitnah yang sangat banyak, maka Rasulullah pun berlindung kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Begitu bangun, Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah. Ini perlindungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlindungan ya dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini maka di sini sangat sesuai muallif hafizahullah taala ya membawakan hadis ini dalam pembahasan, yaitu bahwasanya la ilaha illallah itu termasuk perkara yang paling afdal, yang mana seseorang beristi'anah, meminta tolong dengannya. Ya, seseorang itu meminta tolong ketika terjadi sesuatu kesusahan, syada'id. Ya. Maka di sini kita akan mengambil faedah disebutkan oleh Syekh di sini. Dalal hadis ala fadli qauli la ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan ucapan la ilaha illallah. Wallahju biha 'inda nuzuli syada'id, dan juga bersandar dengannya ketika terjadi musibah, ketika terjadi sesuatu yang syadid, sesuatu yang susah, sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang membuat gundah. Sebagaimana ketika Rasulullah bangun dari tidurnya, dan ketika tidurnya tersebut beliau mimpi bahwasanya Allah akan ya menimpakan kepada umatnya itu fitnah-fitnah, maka Rasulullah bangun dalam keadaan ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dan juga wasti'zamul umur. Dan juga ucapan la ilaha illallah tersebut juga boleh diucapkan ketika ya mendapatkan perkara-perkara yang agung. Perkara-perkara yang agung. Ketika kita heran dengan sesuatu la ilaha illallah, ya, betapa indahnya, atau la ilaha illallah betapa beratnya ujian ini. Dengan ucapan demikian, enggak masalah. Ini ya ucapan la ilaha illallah tersebut bisa digunakan dalam hal-hal 'inda nuzuli syada'id wa isti'dhamul umur. Itu ketika turunnya kesusahan-kesusahan, ya, turunnya cobaan-cobaan, ataukah ketika dia mendapatkan perkara-perkara yang besar. Ini faedah yang pertama yang disebut oleh muallif hafizahullah taala. Kemudian yang kedua, wa min fawaidil hadis al-ikhbaru binuzulil fitnati wa kathratiha. Ya, binuzuli ya, al-ikhbaru binuzulil fitnati wa kathratiha. Di hadis yang kedua, ada faedah yang kedua dari hadis tersebut, yaitu al-ikhbar. Di sini terdapat penghabaran tentang turunnya fitnah dan juga banyaknya fitnah tersebut. Ya. Ini sudah merupakan sunnatullah. Sudah merupakan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba-hambanya, bagi makhluknya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka cobaan. Ya. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Benar-benar kami akan uji, ya, uji mereka, yaitu umat manusia, ya, dengan diuji dengan perasaan takut, minal khawfi wal ju', demikian pula kelaparan, demikian pula diuji dengan jiwa, dan juga diuji dengan kurangnya buah-buahan. Ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini merupakan isyarat, di hadis ini merupakan isyarat bahwasanya ya Rasulullah menghabarkan kepada umatnya bahwasanya fitnah itu akan sangat banyak. Dan perlu kita ingat, fitnah itu bukan cuma sekedar kesusahan saja. Tapi justru fitnah yang paling Rasulullah SAW khawatirkan, yaitu fitnah dengan harta. Rasulullah menyatakan, mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan akan menimpa kalian. Tapi bahkan Rasul mengkhawatirkan kalau dunia itu dibentangkan, sebagaimana dibentangkannya kepada kerajaan-kerajaan Romawi dan juga Persia. Ini yang Rasulullah paling khawatirkan. Ya. Ini fitnah yang paling besar bahkan. Dan terkadang seorang tidak menyangka, ketika dicoba dengan harta, terkadang dia merasa bangga, merasa tinggi. Ya. Padahal ini adalah merupakan cobaan yang paling besar. Ya, oleh karena itu ketika dia tidak mau bersyukur dengan hartanya tersebut, maka dialah orang-orang yang sudah terfitnah. Terlebih lagi, ketika Allah coba dengan harta, kemudian dia menerima. Ketika dicoba dengan kemiskinan, kemudian dia itu berkeluh kesah dan bahkan menyalahkan nasibnya, menyalahkan Allah, ini jelas suatu kekafiran bahkan. Ya, karena ini sama saja dengan tidak percaya dengan takdir.
Demikianlah keadaan orang-orang kafir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan, ya. Tapi kemudian mereka menyatakan Rabbku telah memuliakanku. Fayaqulu Rabbi akraman. Tapi sebaliknya, ketika diberikan kepada mereka dikurangi kenikmatannya tersebut, ya. Kemudian dia menyatakan fayaqulu Rabbi ahanan. Rabbku telah menghinakan aku. Padahal bukan demikian. Justru ini adalah fitnah yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang itu harta. Ya. Sekarang kalau seorang mau bersyukur dan mempergunakan hartanya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara kebaikan, maka insya Allah dia adalah termasuk orang yang selamat dari fitnah. Ini fitnah berkaitan dengan dunia dan juga berkaitan dengan yang lainnya. Seluruhnya fitnah di sini adalah pasti akan ada dan banyak sekali fitnahnya. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk bersegera dalam melakukan amalan-amalan. Karena fitnah itu sangat banyak. Dan bahkan digambarkan dalam hadis, fitnah itu sebagaimana potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ya. Terkadang seorang di paginya dalam keadaan muslim, kemudian di sorenya sudah kafir. Ataukah seorang di sore harinya dalam keadaan muslim, paginya sudah kafir. Oleh karena itu hendaklah kita bersegera untuk melaksanakan amalan sebelum datangnya fitnah. Ya. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim." Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya cobaan-cobaan. Karena fitnah itu kaqita'il lailil mudlim. Fitnah itu sebagaimana potongan-potongan malam yang gelap gulita. Rasul gambarkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang dalam keadaan masih mukmin, tapi ternyata di sore harinya sangat cepatnya kemudian dia sudah kafir. Ataukah wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore harinya sudah masih mukmin, ternyata di pagi harinya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'albin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari harga-harga dunia. Dia jual agamanya, ditukar ya, dengan harta yang ingin dia dapatkan. Ini teguran dari Rasulullah SAW, ya, dan juga peringatan dari Rasulullah SAW supaya kita tidak mengikuti gelombang-gelombang fitnah yang melanda kaum muslimin. Ini hadis dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, ini isyarat yang kedua yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu faedah yang kedua, yaitu penghabaran dari Rasulullah SAW dengan turunnya fitnah-fitnah dan bahaya fitnah tersebut. Kemudian yang terakhir, wa minha al-hadd ala qiyamil laili wal ijtihad fil ibadati. Al-hadd ala qiyamil laili wal ijtihad fil ibadati. Di hadis ini terdapat isyarat, terdapat faedah tentang anjuran. Anjuran untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan salat lail. Ya. Baik itu tahajud, baik itu witir. Ya. Ini kalau hari-hari biasa. Tapi kalau hari Ramadan, yaitu tarawih ataukah yang lainnya. Ini termasuk qiyamul lail. Ya. Dan juga wal ijtihad, bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah pada malam hari tersebut. Ini isyarat dalam hadis tersebut, faedah dari hadis tersebut. Yang mana di sini Rasulullah SAW bangun di malam hari. Ya. Kemudian setelah itu beliau tentunya ketika sudah bangun di malam hari beliau melakukan ibadah. Di sini merupakan isyarat, ya, bahwasanya merupakan anjuran di sini untuk melaksanakan qiyamul lail dan juga sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah pada malam-malam tersebut. Dan qiyamul lail, kita singgung sedikit qiyamul lail. Ini adalah amalan yang sangat mulia. Yang mana qiyamul lail ini adalah merupakan salat yang paling utama setelah salatul faraid, setelah salat yang fardu. Banyak dalam hadis disebutkan, ya, afdhalus salati ba'dal faraid, ya, salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu itu adalah salatul lail. Ya. Ini tentunya merupakan, ya, targhib kepada kaum muslimin, merupakan dorongan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan qiyamul lail karena ini salat yang paling utama. Ya. Bahkan qiyamul lail ini merupakan salah satu amalan yang mana akan meninggikan derajat seseorang di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari malam fatahajjat bihi, maka bertahajudlah engkau di malam tersebut. Ya, bertahajudlah diperintah dari Allah, fatahajjat bihi nafilatan laka, sebagai tambahan bagimu. Ya, tentunya
kita dalam melaksanakan kewajiban mungkin terkadang masih ada, dan memang masih bukan cuma masih ada, tapi masih banyak kekurangannya. Terkadang kita sudah sholat wajib, tapi ternyata pikiran kita kesana kemari, tidak khusyuk dalam sholatnya. Terkadang juga waktunya terkadang sering kesiangan, sering bangunnya kesiangan atau kesorean kalau sore. Ini suatu yang maklum. Karena namanya jiwa itu memang kalau dipaksakan untuk untuk bekerja tentunya letih ya, capek. Terkadang kalau tertidur sudah nggak tahu apa-apa. Ya kalau yang demikian insya Allah sudah ini termasuk hal-hal yang dimaafkan, karena di sini namanya tidur itu termasuk orang yang tidak terkena beban syariat. Ya. Tapi tentunya hal ini tentunya kekurangan saja. Oleh karena itu diantara cara untuk bisa menutupi kekurangan tersebut, maka tentunya kita mencari tambahan. Sebagaimana kita mungkin ya kalau kerja cuma gaji sekian, terkadang masih cari yang lain, tambahan yang lain. Ini dunia kan? Sementara akhirat ternyata kita terkadang tidak merasakan. Nah sudahlah, cukup saja yang wajib jadi saja, sunnah nggak usah. Ini suatu kesalahan. Padahal ini lebih penting daripada dunia tadi. Ya. Karena permasalahan akhirat ini, masalah agama ini, masalah ibadah ini tentunya dibutuhkan di dunia maupun di akhirat. Sementara tadi dunia cuma di dunia saja. Ya. Maka di sini tentunya kita ingin mencari tambahan. Dan di antara cara untuk mencari tambahan, Allah menyebutkan yaitu ya fatahajjad bihi nafilatan lak. Bertahajudlah engkau di malam tersebut sebagai tambahan bagimu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaannya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu akan membangkitkan engkau ya dalam keadaan memiliki maqam, kedudukan yang mulia. Ya. Surat Al-Isra ayat yang ke-79. Ini di antara keutamaan dari salatul lail atau qiyamul lail. Dan salatul lail ini juga merupakan salah satu sifat dan ciri-ciri orang yang beriman. Allah mengatakan di surat As-Sajdah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a." Ya. Allah menyatakan demikian. Menyebutkan ciri-cirinya orang-orang yang beriman, yaitu yang ketika disebutkan nama Allah tersungkur untuk sujud. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan di surat As-Sajdah yang ke-16, "Tatajafa junubuhum." Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya mereka. 'Anil madaji'i yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka khawfan wa tama'a, dalam keadaan takut ya dengan azabnya, dan juga tama', berharap dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang beriman. Di ayat yang lain Allah menyebutkan tentang sifatnya orang yang beriman, ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang yang beriman itu sangat sedikit tidur di malam hari. Dan sifatnya orang beriman yaitu suka melakukan qiyamul lail. Suka melakukan ya qiyamul lail, karena di sini keutamanya sangat mulia. Di antaranya tadi disebutkan, ya, disebutkan bahwasanya ya dengan melakukan salat lail ini merupakan tambahan dan juga merupakan cara untuk bisa meninggikan dan juga memuliakan derajat kita di akhirat nanti. Dan ini juga merupakan sifat orang yang beriman. Oleh karena itu kita lihat bagaimana semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah makhluk Allah, Rasul Allah, ya, yang maksum, terjaga daripada kesalahan, sudah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang diampuni. Tapi ternyata semangatnya beliau meskipun demikian, beliau tidak kemudian bersandar dengan tanggungan dari Allah saja. Tapi beliau tetap melakukan dan aktif dalam melakukan qiyamul lail. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-laili hatta yanfaritu qadamahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri melakukan qiyamul lail sampai kakinya itu bengkak. Ini gambaran yang Masya Allah yang belum pernah didapatkan oleh orang-orang zaman sekarang. Ya. Beliau seorang Nabi, seorang Rasul yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dosa yang dulu maupun yang akan datang, tapi ternyata beliau salat lail sampai bengkak kakinya. Nah, faqalat lahu, maka Aisyah menyatakan kepada beliau, ya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Ya, faqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbi, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Mengapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Dan sungguh engkau telah diampuni dosa-dosamu yang berlalu maupun yang akan datang. Maka Rasul menyatakan, afala akunu 'abdan syakur? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena aku bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya, maka beliau sangat bersemangat untuk melakukan amalan-amalan ibadah di antaranya salatul lail sampai kakinya bengkak. Ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
rahimahumullahu taala. Ini tentunya pentingnya qiyamul lail. Perhatikan contoh Rasulullah SAW yang mana beliau melakukan salatul lail sampai bengkak kakinya. Nah, dan ini juga merupakan amalan yang akan memasukkan ke dalam surga. Yang mulainya amalan yang akan masukkan dalam surga. Kalau tadi disebutkan dalam ayat, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hadis Abdullah bin Salam, Rasulullah bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam di antara kalian. Berikanlah makanan. Kemudian salatlah di malam hari dalam keadaan manusia itu tidur. Rasulullah menyatakan tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis juga dari Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Ini banyak sekali keutamaan salatul lail yang tidak mungkin kita sebutkan satu pembahasan, satu pertemuan mungkin tidak cukup untuk menyebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadis yang menunjukkan keutamaan salatul lail, yaitu salat qiyamul lail. Di sini isyarat cuma segera isyarat anjuran untuk qiyamul lail dan juga bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah di malam hari tersebut. Ini faedah yang ketiga dari hal tersebut. Kemudian yang keempat, wa minha amara al-ahla bis-salati wal-iktsar min al-ibadati. Di sini juga terdapat faedah, ya, memerintahkan keluarga untuk melakukan salatul lail dan memperbanyak ibadah, wal haqqu 'alaiha, dan menganjurkan untuk melakukan ibadah tersebut. Kama qala ta'ala 'an nabiyhi Ismail, 'ala nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, alaihi afdhalus salatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaannya Nabi Ismail, Allah menyatakan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam, alaihi afdhalus salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Nah, dan Ismail dia itu suka memerintahkan kepada keluarganya untuk melakukan salat dan juga menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan beliau adalah orang yang diridhai di sisi Rabb-Nya. Surat Maryam ayat yang ke-55. Di sini faedah yang sangat mulia, yang sangat bagus, yaitu hendaklah seseorang, ya, selain dia sendiri melakukan salatul lail, dia juga mengajak keluarganya, baik itu anaknya kalau sudah punya anak yang sudah bisa diajak untuk salat, ataukah mengajak keluarganya, istrinya, kalau dalam keadaan tidak ada halangan apapun, ya, maka tentunya di sini bagus. Dan juga ini merupakan keutamaan ketika seorang suami, seorang kepala keluarga mengajak kepada keluarga yang lain untuk melakukan salatul lail, untuk melakukan salat, bangunkan. Bagaimana di sini Rasulullah bangun kemudian membangunkan Ummu Salamah. Ya. Di sini kenapa dikatakan bangunkan? Karena Ummu Salamah tahu. Berarti di sini dibangunkan kan? Di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengajak kepada Ummu Salamah tadi untuk melakukan qiyamul lail. Ini sisi pendalilannya dari muallif di sini. Ya, karena beliau bangun di malam hari, ya kemudian sampai istrinya tahu, berarti kan membangunkan. Nah, demikian ini sisi pendalilannya muallif di sini. Maka di sini juga di sana terdapat amalan yang mulia dengan membangunkan, karena dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Selain dia sendiri sholat, dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang sholat yang diajak, baik itu anaknya ataukah istrinya ataukah yang lainnya. Nah, bahkan di sana ada hadis dari Abu Hurairah yang menunjukkan akan keutamaan orang yang membangunkan keluarga untuk sholat, yaitu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di malam hari untuk melakukan salat. Fasallah, maka kemudian dia salat, dan dia juga wa'iqadha imratahu, dan dia juga membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya. Kalau ternyata istrinya enggan, fa'in abad, ya, kemudian orang ini menciprati, memerciki wajah istrinya dengan air, ya. Nadahahu fi wajhiha alma. Ini Rasulullah mendoakan dengan doa kebaikan, doa rahmat. Ini tentunya doa dari Rasulullah SAW, tentunya doa yang mustajab kan. Nah, Rasulullah adalah seorang nabi, seorang rasul, bahkan seorang yang telah diampuni dosa-dosanya. Maka di sini doanya mustajab. Rasulullah mendoakan, rahimallahu rajulan
qama bil laili fa shalla wa iqadha maratahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di malam hari kemudian salat dan dia juga membangunkan keluarga untuk salat. Kalau ternyata keluarganya ini, istrinya ini enggan, diperciki dengan air di wajahnya. Doa dari Rasulullah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga demikian, Rasulullah nyatakan, rahimallahu mura'atan qamat minal laili fa sallat wa ayqadat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihi alma. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga merahmati seorang perempuan, seorang istri yang dia bangun di malam hari kemudian dia membangunkan suaminya. Kalau ternyata suaminya enggan, dia perciki dengan air. Ini doa dari Rasulullah SAW akan mendapatkan rahmat. Jadi dari Imam Abu Daud rahimahullah taala. Ini keutamaan untuk mengajak keluarga, memerintahkan keluarga untuk melakukan salatul lail dan memperbanyak ibadah pada malam tersebut. Nah, demikian saja hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah juga Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma atau Abu Sa'id Al-Khudri ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa sallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi adh-dhakirin wa adh-dhakirat." Dari Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah bersabda, kalau seorang laki-laki membangunkan keluarganya, yaitu ketika di malam hari, kemudian kedua-duanya melakukan salatul lail, ya, ataukah salat cuma 2 rakaat saja, dalam keadaan berjamaah dua-duanya itu sama-sama salat, maka Rasulullah katakan kutiba fi adh-dhakirin wa adh-dhakirat, maka dia ditulis sebagai orang-orang yang selalu berzikir, laki-laki yang berzikir dan juga perempuan yang selalu berzikir. Ya, ini juga hadis dari Al-Imam Abu Daud rahimahullah taala. Ini keutamaan dari membangunkan keluarga untuk melakukan salatul lail. Ini tentunya keutamaan yang sangat besar, yang mana hendaklah hal ini bisa dijadikan sebagai targhib kepada kita, dorongan, motivasi kepada kita untuk bisa melakukan ibadah di malam harinya, karena ini adalah merupakan salah satu ciri dari orang yang beriman, itu melakukan salatul lail. Nah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah juga memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan salatul lail dan juga mengajak keluarga kita untuk bisa melakukan salatul lail, yang mana dengannya kita digolongkan sebagai orang-orang yang zakirin wa zakirat, sebagai orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian terakhir di sini, faedah yang terakhir yang sudah muallif di sini dari hadis ini, yang kelima, wa minha at-tarhib min tabarrujin nisa wa sufurihinna. Di sini terdapat tarhib, yaitu ancaman. Ancaman, ya, dari tabarrujnya perempuan keluar dari rumahnya dalam keadaan berdandan bersolek, ya, tabarruj namanya. Wasufurihinna, dan perbuatan mereka, ya, membuka wajah-wajahnya mereka. Ini terdapat tarhib. Tarhib yaitu ancaman. Kalau tarhib dengan ghaib, ini anjuran atau motivasi. Kalau tarhib dengan ha, ini ancaman. Ini ancaman bagi para perempuan yang tabarruj, keluar dari rumah-rumahnya mereka dalam keadaan tabarruj, berdandan, bersolek, menggunakan wangi-wangian, menggunakan pakaian yang akan menggoda laki-laki. Ini di sana terdapat ancaman yang sangat keras. Wa thabata fil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah sabit, telah ada dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari hadis Abu Hurairah di sini ya. Hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Sinfani min ahli an-nari lam arahuma ba'du." Wa dzakara minha wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnamatil bukhtil ma'ilati la yadkhuluna jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu fi masirati kada wa kada. Rasul menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, sinfani min ahli nar, ada 2 kelompok manusia dari kalangan ahli neraka. Lam arahuma ba'du, yang aku tidak pernah melihat keduanya sama sekali. Pada zamannya Rasulullah tidak pernah Rasulullah melihatnya. Ya. 2 golongan orang yang termasuk ahli neraka. Ini Rasulullah sudah mengecap. Orang yang memiliki sifat-sifat yang akan beliau sebutkan, dua kelompok ini termasuk ahli neraka. Ya. Sinfani min ahli nar lam arahuma ba'du.
Dan ini disebutkan yaitu yang pertama, ya, cuma di sini enggak disebutkan oleh muallif, yaitu qaumun ma'hum sayab ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yaitu sekelompok kaum yang bersama mereka itu ada cambuk-cambuk sebagaimana ekor-ekor sapi. Ya, mereka membawa cambuk. Yadribuna bihan nas, yang mana mereka memukuli dengan cambuk tersebut manusia. Yaitu untuk menyiksa manusia. Ya, ini juga termasuk orang yang mana Rasulullah SAW katakan sebagai penghuni neraka. Yaitu karena perbuatan aniaya tersebut, perbuatan zalimnya kepada orang lain, menyiksa manusia. Ya. Ini kezaliman ini termasuk perkara yang besar. Termasuk perbuatan dosa yang besar. Oleh karena itu, Allah haramkan bagi dirinya. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman pada diriku dan juga aku jadikan kezaliman itu haram terhadap kalian. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka jangan kalian saling menzalimi. Ini di antara bentuk kezaliman adalah menyiksa manusia dengan cambuk-cambuk. Di sini Rasulullah gambarkan termasuk ahli neraka. Karena kezaliman, ya, kalau terlebih lagi dengan sesama manusia, ya, terlebih lagi manusia dengan manusia, ini tentunya akan bisa dari kiamat nanti. Ya, selama orang ini belum meminta maaf, meminta halalnya kepada orang yang pernah diperbuatan zalim kepadanya. Ya, digambarkan dalam hadis sampai-sampai binatang pun, yaitu kambing yang bertanduk, ketika di dunia pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, dia akan nanti dimintai hisab, dibalas untuk membalas. Maka terlebih lagi manusia yang dibebani beban syariat, tentunya di sini akan minta dibalas, akan dimintai balasan. Rasulullah menyatakan, ya, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha. Benar-benar hak-hak itu akan dikembalikan kepada ahlinya. Sampai-sampai Rasulullah gambarkan kambing yang bertanduk. Ketika di dunia pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, maka di akhirat nanti akan dimintai balas, diganti. Yang tidak bertanduk diberikan tanduk untuk menanduk, untuk membalas. Ini kezaliman, perhatikan. Ya, betapa tidaknya Allah Subhanahu wa taala, meskipun binatang yang berbuat zalim kepada binatang yang lain, ya, Allah akan menentukan kepadanya balasan. Apalagi manusia dengan manusia. Kemudian di sini akan lebih utama lagi. Ini orang yang pertama yang mana Rasulullah telah menjamin. Maksudnya Rasulullah telah mengancamkan kepadanya bahwasanya dia termasuk ahli neraka kalau dia tidak bertaubat tentunya dari perbuatan dosanya tersebut. Kemudian yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat, yaitu para perempuan-perempuan yang dia itu berpakaian tapi hakikatnya dia telanjang. Ya. Kasiyatun ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Karena pakaiannya tersebut tidak menghalangi dia dari menutup auratnya. Berpakaian tapi ternyata bagian-bagian, ya, pusatnya masih kelihatan. Atau bagian-bagian, ya, bahunya masih kelihatan. Berpakaian tapi bagian-bagian betisnya bahkan pahanya masih kelihatan. Ini kan namanya telanjang. Ataukah berpakaian menutup seluruhnya tapi ternyata transparan. Ya, bisa dilihat dari luarnya keindahan-keindahan tubuhnya. Ini jelas pakaian yang percuma saja. Berpakaian tapi asalnya hakikatnya itu telanjang. Ya. Maka di sini termasuk ahli neraka. Rasul nyatakan wanisaun kasiyatun ariyat, para perempuan-perempuan, ya meskipun itu pakaian, katakan pakaian muslim, ya. Karena sekarang kan model pakaian muslim tapi ternyata transparan, tembus pandang. Jadi sudah dipakai tapi ternyata masih kelihatan putih bahunya. Ya. Memang panjang sampai lengan sini dan juga panjang sampai di mata kaki. Tapi ternyata pakaiannya sudah bisa dilihat. Ya. Kulitnya bisa dilihat dari luar. Ini kan percuma saja. Maka inilah yang dihakikan Rasulullah SAW di sini. Bahwasanya orang seperti ini, perempuan seperti ini yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang, maka ini juga termasuk sinfani min ahli nar. Termasuk dari dua golongan yang termasuk ahli neraka. Digambarkan lagi tentang keadaan para perempuan yang ada, yaitu mumilatun ma'ilat. Mereka suka melenggak-lenggokkan. Ya, melenggak-lenggokkan dalam jalannya. Bahu mereka dilenggak-lenggokkan. Ya, ru'usuhunna ka'asnamatil bukhtil ma'ilah. Dan kepala-kepala mereka sebagaimana punuk-punuk onta yang melenggak-lenggok. Ya. Digambarkan bagaimana tidaknya para pragawati yang ada pada zaman sekarang. Ya. Bahkan dipertontonkan di halayak ramai, bahkan di seluruh dunia bisa melihatnya. Melalui satu stasiun televisi ataukah melalui internet. Ini jelas suatu perbuatan dosa yang mereka banggakan. Waliyadu billah kepada Allah SWT dari orang seperti ini. Ini Rasulullah ancam sebagai ahli neraka. Bahkan Rasulullah katakan la yadkhulna al-jannata. Mereka sama sekali tidak akan masuk surga.
wala yajidna rihaha. Jangankan masuk surga, aromanya pun tidak akan bisa mendapatkannya. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan bisa mendapatkan baunya surga, aromanya surga. Padahal wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal baunya surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Maksudnya jarak yang sangat jauh sudah bisa tercium baunya surga. Tapi ternyata baunya pun tidak bisa mendapatkannya, apalagi masuk. Ini jelas suatu hal yang mustahil bagi orang seperti ini untuk masuk dalam surga. Ya, tentunya bagi mereka yang tidak mau bertobat dari perbuatan tersebut. Tapi kalau mau bertobat, meskipun telah melakukan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Allah Maha terima taubat. Meskipun dosa seorang hamba sampai sepenuh bumi, sampai menyentuh langit. Kalau seorang betul-betul mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ala anana as-sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, jikalau seandainya dosa-dosamu sampai menyentuh puncaknya langit, kemudian engkau beristighfar kepada aku, meminta ampun kepada aku, ghafartu lak, aku akan ampuni. Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun bukan dosa syirik, Allah menyatakan la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datangkan kepadamu ampunan dengan sepenuh bumi itu juga. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu Maha penerima taubat. Ya meskipun seorang sudah melakukan hal itu, kalau dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan mengampuni dosanya. Tapi kalau tidak mau, maka Rasulullah menyatakan sinfani min ahli nar. Dua golongan orang seperti tadi, dalam hadis ini termasuk ahli neraka. Bahkan Rasul menyatakan la yadkhuluna al-jannata, mereka tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mendapatkan aromanya surga. Padahal surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian yang sangat jauh. Nah, wal'iyadu billah, kita bilang kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang seperti ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita surganya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Nah, dengan ini selesai pembahasan hadis yang ke-11. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-12, al-hadits tsani asyar. Babun atau babu istihbabi tikrariha 'inda al-mauti wasyiddati. Atau babun istihbabu tikrariha 'inda al-mauti wasyiddati. Satu bab yang menjelaskan sunnah untuk mengulang-ulangi yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid di sini la ilaha illallah, yaitu ketika maut, ketika mau hampir meninggal, dan juga ketika dalam keadaan syiddah, dalam keadaan yang susah. Ini sunnah untuk mengulang-ulang ucapan la ilaha illallah. Di sini disebutkan satu hadis, yaitu contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang sakaratul maut. Al-hadits tsani asyar, hadis yang ke-12. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu qalat fi ihtidai Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi rikwatun fiha ma. فجعل يدخل يديه atau yudkhilu yadayhi, adkhala yudkhilu yadayhi, ya karena memasukkan ya, yudkhilu yadayhi, adkhala yudkhilu wazannya, yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan fi ihtidari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menceritakan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kehadiran maut, ketika sakaratul maut. Aisyah menceritakan, wa baina yadayhi rikwatun fiha ma, dan di hadapan beliau ada satu bejana air yang di dalamnya terdapat air. Faja'ala yudkhilu yadayhi, maka mulailah beliau memasukkan kedua tangannya ke air tersebut. Fayamsaha bihima wajhahu, maka beliau mengucapkan dengan kedua tangan itu wajahnya. Yaqul, beliau mengucapkan la ilaha illallah. Inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya kematian itu benar-benar ada sakaratnya, benar-benar ada kesusahannya, sakaratnya. Nah, ini hadis dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Dan ikhwan fi din azza wa jazakumullah, di sini suatu hadis yang masyhur sering kita dengar. Cuman di sini banyak di antara orang yang tidak tahu tentang faidah-faidahnya. Karena di sana faidahnya sangat banyak. Ya. Di antaranya beliau menyebutkan faidahnya dalam hadis ala fawaid.
Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Itu yang pertama tentang zikru mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat penyebutan akan kematian, yaitu mautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian, meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mufaraqatihi lil hayatid dunya, dan perpisahnya beliau dengan kehidupan dunia. Ini bahkan jangankan orang-orang yang seperti kita ya. Sahabat yang mulia, orang yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab, sempat kalut ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang sahabat yang sangat kuatnya imannya, seorang sahabat yang sangat pemberaninya, seorang sahabat yang telah hafal Al-Quran, seorang sahabat yang memiliki kemuliaan yang sangat banyak, ternyata kalut ketika Rasulullah meninggal. Ya, beliau kalut, sampai-sampai kalut, sampai-sampai beliau menghunuskan pedangnya, kemudian menyatakan, siapa yang menyatakan Muhammad meninggal, saya akan penggal lehernya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai demikian, apalagi kita, ketika keluarga kita mungkin tertimpa musibah, yaitu meninggal, mungkin terkadang kita itu nggak sabar, sehingga kita kalut. Ya. Bisa jadi diluapkan melalui emosi ataukah diluapkan melalui teriak-teriakan. Itu apa namanya? Ya, yang menunjukkan keluhan-keluhan. Ini jelas suatu larangan yang Rasulullah larang. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sempat kalut dan menyatakan seperti itu. Ya, kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, maka ditenangkan. Ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kemudian melihat bahwa Rasul sudah betul-betul meninggal, beliau datang naik ke mimbar. Ketika itu Umar sedang marah-marah, tidak terima kalau Rasulullah itu meninggal. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas mimbar dan berkhutbah, berpidato di hadapan kaum muslimin ketika itu, dan menyebutkan bahwasanya siapa yang menyembah Muhammad, sekarang Muhammad telah meninggal, dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup. Kemudian selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala membawakan ayat, yaitu di surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-144, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurru Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin." Ini sebenarnya ayat ini turun itu ketika perang Uhud ya. Ketika Rasulullah SAW diisukan meninggal dunia, ketika pasukan kaum muslimin dikalahkan oleh pasukan yang Khalid bin Walid ketika itu, orang-orang kafir ketika itu masih. Ya. Maka Rasulullah dihabarkan meninggal, padahal bukan Rasul yang meninggal, salah seorang sahabat yang mirip dengan Rasulullah SAW. Sehingga sampai berita itu ke telinga-telinga orang-orang munafik, sehingga mereka pun murtad dari agamanya, dari agama Islam. Masa Rasul meninggal? Oleh karena itu Allah turunkan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Kemudian Allah menyatakan, "Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Apakah kalau Muhammad itu meninggal ataukah terbunuh, apakah kalian akan berpaling ke belakang, akan berbalik? Ya, berbalik ke belakang kalian maksudnya murtad dari agama kalian. Wa may yanqalib ala aqibai, dan barang siapa yang berbalik ke belakang maksudnya murtad dari agama Islam, fala yadurullah syai'a, sama sekali itu tidak akan membuat madarat bagi Allah, tidak akan membahayakan bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Surat Ali Imran ayat yang ke-144. Dan ketika itu sahabat Umar bin Khattab langsung lemas, padahal dia itu sudah hafal ayat ini. Hafal sudah dan tahu turunnya kapan, tahu. Ya. Dan dia sangat hafal sekali dengan ayat itu. Dan ketika itu sampai digambarkan oleh Umar bin Khattab di sini, seakan-akan ayat itu baru turun ketika itu. Karena ketika itu sedang emosi dan meluap-luap, ya, sampai kalut, sehingga dia tidak sadar dengan ayat ini. Setelah Abu Bakar ingatkan dengan ayat ini, maka beliau sadar dan dia langsung lemas. Ya, langsung tertunduk. Ya, langsung menjatuhkan pedangnya, kemudian beliau akan ingat langsung. Dan beliau menyatakan seakan-akan itu turun baru sekarang. Padahal sebelumnya dia sudah hafal dulunya. Ya. Maka di sini di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu meninggal dunia juga. Ya, sebagaimana umat manusia yang lain juga meninggal dunia. Ya. Di ayat yang lain, ya, selain hadis ini tadi menyebutkan tentang mautnya Rasulullah, meninggalnya Rasulullah SAW dan berpisahnya beliau dengan kehidupan dunia ini. Ayat yang tadi surat Ali Imran tadi, hadis ini juga ayat yang lain surat Az-Zumar. Ya. Yaitu ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun
wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau benar-benar akan mati, wahai Muhammad. Wa innahum mayyitun, dan juga mereka manusia juga sebelumnya akan mati. Ya. Dan kemudian sesungguhnya kalian di hari kiamat nanti di sisi Rabb kalian itu akan takhtasimun, akan berselisih, maksudnya akan bertengkar. Ya. Apa yang menyebabkan kalian tersesat dan seterusnya. Orang yang disesatkan akan menyalahkan orang yang menyesatkan, seterusnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kematian itu pasti akan ada. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu, ya, setiap yang bernafas itu pasti akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Oleh karena itu kita harus banyak mengingatnya. Rasulullah menyatakan aktsiru hadamatil ladzat. Perbanyaklah mengingat akan kehancuran, kelezatan-kelezatan, yaitu kematian. Karena dengan mengingat kematian, seseorang akan sadar. Sampai kapan sih kita mau hidup terus? Tentunya akan ada batasannya. Dan ketika dia ingat, oh iya, saya harus memiliki bekal untuk menghadapi kematian nanti. Ya. Maka di sini penting bagi kita untuk mengingat kematian supaya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Nah, karena seluruh manusia, bahkan di sini Rasulullah juga digambarkan di sini, ya, bahwasanya Rasulullah juga merasakan sakarat, merasakan susahnya ketika mau meninggal dunia, merasakan sakitnya ketika mau meninggal dunia. Nah, di sini ya, ini faedah yang pertama dari hadis tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, istihbabu tikrari kalimat tauhid fi hal al-ihtidar. Sunnah untuk memperbanyak mengulang-ulangi kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, yaitu ketika dalam keadaan ihtidar, yaitu ya hadaratul maut, yaitu kematian sudah hadir, sudah sakaratul maut. Ini sunnah untuk mengulang-ulang kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wa minha istihbabu tikrariha 'inda ishtidadil marad, dan juga sunnah untuk mengulang-ulangi kalimat tauhid ketika ya 'inda ishtidadil marad, yaitu ketika sakit sudah memuncak, sudah sangat sakit, hendaklah di sini sering mengulang-ulang ucapan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah juga demikian, ketika sakaratul maut yang sangat sakitnya, beliau selalu mengulang-ulangi kalimat tauhid tersebut, la ilaha illallah. Maka ini sunnah. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya, jawazu tatabbubi wal akhdhi bil asbab. Bolehnya untuk mencari dokter, tabib, dalam rangka untuk berobat. Ya. Dan juga mengambil sebab untuk bisa meringankan sakit. Di sini sisi pendalilannya, perhatikan Rasulullah ketika sakit, beliau mengambil disediakan di depannya bejana yang berisi air, kemudian beliau mencelupkan tangannya, kemudian mengusapkan di wajah untuk menghilangi rasa panasnya, itu sakitnya tersebut. Maka di sini merupakan dalil bolehnya seorang itu mencari dokter untuk berobat, untuk mengambil sebab untuk bisa menghilangkan sakitnya. Ini bukan menafikan akan tawakal, bukan. Tapi di sini bahkan di sini tawakal yang sempurna disertai dengan usaha. Bukan cuma kemudian pasrah saja sudah mau mati ya sudah mati gitu. Enggak, tapi harus berusaha. Ketika sakit maka hendaklah berobat, yang mencari cara bagaimana supaya bisa sembuh sakitnya tersebut. Ya, karena seseorang itu harus merasa kurang dengan amalannya, tidak merasa cukup. Ya, sehingga ketika mau meninggal, wajarlah kalau khawatir, karena merasa masih sedikit sekali amalannya, merasa sangat banyak sekali dosanya, sehingga dia khawatir dengan kematian tersebut. Ya, sangat khawatir, ini suatu hal yang wajar saja. Ya. Tetapi yang tidak wajar bahkan kemudian dia membiarkannya sudah matilah. Apa yang terjadi sudah terjadi. Tidak demikian, tapi berusaha. Ya, selama dia masih bisa berusaha untuk mencari dokter untuk berobat ketika sakit dan mengambil sebab yang bisa menghilangkan sakitnya tersebut. Ini sebenarnya itu Rasulullah ketika sakit beliau ya mengambil air untuk diusapkan ke wajahnya untuk mengurangi rasa sakitnya. Karena dengan air itu kan akan dingin. Ya, demikian pula ketika panas juga mengompres dengan air, demikian wajah banyak dilakukan Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ke-5, faedah yang kelima dari hadis tersebut, anna raf'a as-sauti bidzikri 'inda al-alami afdal min at-ta'awwuhi wal anin. Meninggikan suara, maksudnya mengeraskan suara dengan zikir ketika terjadinya alam, yaitu ketika sakit, ini lebih utama daripada dia itu ta'awuh, yaitu mengucapkan au, ya, berkeluh kesah. Ataukah mengucapkan al-anin, yaitu rintihan-rintihan, ratapan-ratapan. Ya, ini tentunya hari ini ya tidak disyariatkan
tentunya ketika sakit seorang itu banyak berzikir kepada Allah, meskipun dengan mengeraskan suara, dengan mengucapkan la ilaha illallah ataukah dengan mengucapkan astagfirullah, dengan mengucapkan yang lainnya. Ini lebih utama daripada seorang itu harus tahu saja, mengucapkan au saja, karena kesakitan. Ya. Dan terkadang bahkan orang yang ada zaman sekarang malah bukan ucapan au saja, tapi bahkan mencaci maki. Ini jelas, waliyadzubillah, ini suatu perkara yang tidak sepantasnya ada pada seorang muslim. Ya, karena dia punya Allah, yang seharusnya dia berzikir dan mengingat Allah, tapi bahkan mengingat apa? Yang menjadi kebiasaan jeleknya dia. Nah, ketika sakit karena dia biasanya itu menyebut apa namanya? Anjing atau babi, dia akhirnya yang keluar itu. Waliyadzubillah, kita berdoa kepada Allah SWT dari ucapan-ucapan mereka. Padahal di sini hendaklah seorang ketika dia bisa berzikir. Gunakan ya terikat itu untuk berzikir, kan sama saja kan? Ya. Mengucapkan gitu kan. Aduh sakit dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ini kan sama mengeluarkan suara, sama energinya juga sama. Tapi lain dari sisi pahalanya. Kalau dengan mengucapkan Allahu Akbar ketika sakit, berzikir kepada Allah, ini tentunya akan mendapatkan pahala. Tapi cuma mengucapkan aduh sakit, ini enggak dapat apa-apa. Cuma dapat keluhan saja. Ya, ini tentunya sama saja mengeluarkan energi suara, tapi hasilnya di sisi Allah berbeda. Kalau tadi mengucapkan zikir meskipun mengeraskan suara, mendapatkan pahala. Ya, tapi dengan cuman bertidak-tidak saja, maka di sini cuman akan mendapatkan apa yang dia dapatkan itu saja. Cuma sekadar untuk melampiaskan keinginannya saja. Nah, demikian ya. Akan tapi perhatikan, dalam hal ini, ya tentunya ketika seorang terjadi musibah, ya, bahkan di sana ada ancaman dari Rasulullah SAW bagi mereka orang yang meratapi, berteriak-teriak, ya, kemudian berdoa dengan doa-doa yang tidak disyariatkan, doa-doanya jahiliyah. Di sini ada ancaman. Nah, ada ancaman dari Rasulullah SAW, bahkan Rasul nyatakan laisa minna. Ya. Man latamil hudud wa syaqqal juyub, ya, wa da'wa bid'ah jahiliyah. Bukanlah termasuk dari golongan kita orang yang ketika terjadi musibah memukul-mukul pipi, ataukah merobek-robek pakaian, ataukah dia menyeru dengan seru-seruan jahiliyah. Ini termasuk dakwah jahiliyah, ya kan? Teriak-teriak, ta'awuh, kemudian al-anin, ratapan-ratapan. Ini termasuk dakwah jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah harusnya kita hindarkan. Rasul mengancam laisa minna, bukanlah termasuk dari golongan kita. Orang yang ketika terjadi musibah dia itu memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, menunjukkan perbuatan yang tidak terima dengan takdir dari Allah. Ataukah da'wa bid'ah jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Ya. Ya, dalam hal ini, yaitu adalah seorang menjauhi perkara-perkara yang Rasulullah murkai dan juga Allah murkai. Nah, ketika terjadi sakit, maka adalah dia melakukan sesuatu yang Allah ridha, yaitu dengan banyak berzikir, mengeraskan suara, tidak masalah. Daripada dia itu harus menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Di antaranya adalah at-ta'awud, ya, ataukah al-anin. Nah, kemudian yang terakhir di sini, ya, wa min dzikru sakaratil maut wa annahu la yanju minha ahad idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qasaha. Di sini terdapat penyebutan tentang sakaratul maut. Ya, kesusahan-kesusahan yang terjadi ketika meninggal dunia. Ya. Dan di sini tidak ada seorang pun yang akan bisa selamat dari hal itu. Ya. Perhatikan, ketika Nabi SAW juga merasakan sakaratul maut, maka terlebih lagi umatnya. Juga mereka itu pasti merasakan sakaratul maut. Cuma berbeda-beda. Sakitnya berbeda. Orang bisa merasakan juga berbeda. Sebagaimana Rasulullah SAW, ketika merasa sakit, beliau cuma mengucapkan la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Ya, ini berbeda kan? Dengan orang-orang yang beriman tentunya berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang kafir dia akan mencaci maki dan juga mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek. Ya. Dan dia sering mengucapkan kebiasaannya apa? Ya. Kalau orang biasanya berzikir, maka yang keluar ketika sakaratul maut itu zikir. Ketika biasa mengucapkan la ilaha illallah, di setiap keadaan-keadaannya, maka dia akan keluar insyaallah la ilaha illallah. Tapi kalau kebiasaannya cuma sekedar menyanyi, ya, maka ketika sakaratul maut yang keluar itu nyanyian Bengawan Solo. Ini kan waliyadzubillah, bukan ucapan, ya, kalimat tauhid, bukan, tapi bahkan Bengawan Solo yang keluar. Ya. Ini ada ya, dan ini jelas suatu hal yang nyata. Ya. Yaitu siapa? Mbah Gesang ya. Pencipta lagu Bengawan Solo. Ketika meninggalnya dikabarkan dia itu bukan mengucapkan kalimat tauhid, bukan, tapi mengucapkan bahkan nyanyian Bengawan Solo sampai selesai, baru meninggal. Ya. Apakah boleh yang demikian bahagia? Tidak ada jaminan. Tapi jaminan dari Rasulullah SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini jelas? Ya. Seseorang ketika sakaratul maut, dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang biasa dia ucapkan. Ketika yang dia biasa ucapkan adalah zikir kepada Allah, menyebut asma Allah, kalimatul tauhid,
maka tentunya akan keluar juga ketika meninggalnya itu kalimat tauhid. Ya, tapi kalau dia biasa mencaci maki, akan keluar juga cacian-cacian. Maka di sini pentingnya bagi kita untuk menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita betul-betul kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Supaya nanti keluarnya ketika dalam keadaan sakit pun yang keluar adalah kebaikan. Ketika sakaratul maut yang keluar juga kebaikan. Ya. Demikian pula ketika ngigau pun nanti keluarnya kebaikan. Ya. Karena di sini sering terjadi ya. Orang yang suka baca Quran, ternyata ngigonya pun baca Quran. Ini kan suatu kebaikan. Ya. Tapi kalau orang yang biasanya ngigonya juga nyanyi juga. Jadi di sini kalau dalam keadaan yang sangat terdesak seperti ini, syada'id di sini seperti ini tentunya seorang itu ya akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Karena biasanya Rasulullah mengucapkan zikir yaitu la ilaha illallah, maka beliau pun mengucapkan la ilaha illallah. Terlebih lagi beliau adalah orang yang telah Allah jamin keselamatan dunia maupun di akhirat. Nah, wallahu taala a'lam wa a'lam, di dua hadis yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil faedahnya dari dua hadis ini, yang insyaallah kita lanjutkan perkara yang datang di hadis-hadis yang selanjutnya dari pembahasan masalah ya keutamaan dari la ilaha illallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.